Halo, perkenalkan nama saya Disyanti Cantika Derek dari Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado, kelas A3 semester 1 dengan NIM 2314201106. Pada saat ini saya akan membahas tentang diabetes mellitus dengan mata kuliah Bahasa Indonesia dan dosen pengampu Jumliati Lambayang SPD MPD. Diabetes mellitus atau DM merupakan gangguan metabolisme kronis dalam tubuh yang ditandai oleh kadar gula dalam darah melebihi kadar gula normal. Hal ini disebabkan tubuh tidak mampu menggunakan atau melepas hormon insulin yang berguna untuk metabolisme kadar gula yang di dalam kadar glukosa dalam darah yang tidak bisa menyebabkan timbulnya berbagai kerusakan pada organ tubuh lainnya, seperti kerusakan mata, penyakit jantung, sistem saraf, stroke, hingga kebutaan. Pengertian diabetes mellitus. Diabetes mellitus merupakan gangguan metabolisme yang ditandai dengan peningkatan kadar gula darah atau hiperglikemia akibat gangguan sekresi insulin dan kerja. Diabetes mellitus adalah penyakit kronis yang terjadi ketika kadar glukosa darah naik karena tubuh tidak cukup hormon insulin secara efektif. B. Klarifikasi. Menurut American Diabetes Association 2010 adalah Ndahara 2014. Klarifikasi DM sebagai berikut. A. DM tipe 1 atau IDDM, Insulin Dependent Diabetes Mellitus. DM yang bergantung pada insulin atau diabetes anak-anak. Ciri-ciri DM tipe 1. Biasanya ditandai hilangnya sel beta penghasilan insulin pada Langerhans pankreas sehingga menyebabkan kekurangan insulin pada tubuh. B. DM tipe 2 atau NIDDM, Non-Insulin Dependent Diabetes Mellitus. Resistensi insulin pada otot dan liver serta kegagalan sel pankreas dikenal sebagai patofisiologi. Kerusakan sentral dari DM tipe 2. Diketahui bahwa kegagalan sel beta terjadi lebih parah daripada perkiraan sebelumnya. C. Etiologi. Corwin 2000 menyatakan etiologi penyebab diabetes mellitus tergantung dari tiap-tiap tipenya terdiri dari A. Tipe 1. Insulin Dependent Diabetes Mellitus (IDDMP). IDDMP adalah penyakit hiperglikemia akibat ketidakabsolutan insulin. Pengidap penyakit itu harus mendapat insulin pengganti. B. Tipe 2. Non-Insulin Dependent Diabetes Mellitus (NIDDM). NIDDM disebabkan oleh kegagalan relatif sel beta dan resistensi insulin. Resistensi insulin adalah turunnya kemampuan insulin untuk 16 merangkum pengambilan glukosa oleh gangguan perifer dan untuk menghambat produksi glukosa oleh hati. D. Manifestasi. Manifestasi DM Black 2014 adalah peningkatan kadar gula darah disebut hiperglikemia. Mengarah pada manifestasi klinis umum yang berhubungan dengan DM pada DM tipe 1. Onset manifestasi klinis tidak setara dengan kemungkinan situasi yang mengancam hidup biasanya yang terjadi.
dalam kurung misalnya ketoacidosis diabeticum pada DM tipe 2. Konsep manifestasi klinis mungkin berkembang secara tahap yang klien mungkin mencatat sedikit atau tanpa manifestasi klinis selama beberapa tahun. Komplikasi diabetes mellitus. Penyandang DM memiliki resiko tinggi komplikasi yang melibatkan banyak sistem tubuh yang berbeda. Perubahan sistem tersebut antara lain sistem kardiovaskular, perubahan kadar glukosa darah, neuropati, penyakit periodontal, peningkatan kerentanan terhadap infeksi seringkali terjadi. Selain itu, beberapa komplikasi dapat menyebabkan masalah pada kaki dalam kurung Fatima 2015. Epidemiologi. Berdasarkan penelitian epidemiologi, prevalensi DM terus bertambah secara global. Diperkirakan pada tahun 2000 sebanyak 150 juta orang terkena DM dan dalam kurung waktu 25 tahun kemudian. Pada tahun 2025, jumlah itu akan membengkak menjadi 300 juta orang-orang. Terapi farmakologi. Pemberian terapi farmakologi harus diikuti dengan pengaturan pola makan dan gaya hidup yang sehat. Tetapi farmakologi terdiri dari obat oral dan obat suntikan, yaitu obat antihiperglikemi oral dan insulin yang banyak dipergunakan adalah kombinasi obat antihiperglikemia oral dan insulin basal dalam kurung insulin kerja menengah atau insulin kerja panjang yang diberikan pada malam hari saat menjelang tidur. Terapi non-farmakologi. Terapi non-farmakologi menurut Perkeni 2015 yaitu 1. Edukasi. Edukasi bertujuan promosi kesehatan supaya hidup menjadi sehat. Hal ini perlu dilakukan sebagai upaya pencegahan dan bisa digunakan sebagai pengolahan DM secara holistik. Yang kedua, terapi nutrisi medis (TNM). Nutrisi medis (TNM) penyandang DM perlu diberikan pengetahuan tentang jadwal makan yang teratur, jenis makanan yang baik beserta jumlah kalorinya, terutama pada penyandang yang menggunakan obat penurun gula darah maupun insulin. 3. Latihan jasmani atau olahraga. Latihan jasmani atau olahraga penyandang DM harus berolahraga secara teratur, yaitu 3-5 hari dalam seminggu selama 3-45 menit dengan total 150 menit per minggu, dan dengan jeda antara latihan tidak lebih dari 2 hari berturut-turut.